perang itu kan tidak boleh bisa membunuh orang sakit, perempuan, iya. anak-anak, orang jompo. Tapi di era Jepang semuanya kena. Termasuk juga Gunianfu di sini. Jadi seperti seksual harassment yang terjadi pada perempuan. Kalau itu nggak mau sebagai contoh ataupun shock terapi, bahkan langsung tebas kepala, tebas leher, untuk penggal di situ juga, sehingga memberikan shock terapi kepada warga internasional yang lain. Iya, benar sih. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kita kembali lagi dalam sesi obrolan santai. Kembali lagi dengan saya dan juga Kak Noven. Halo. Gimana kabarnya? Kok kebalik? Kebalik Om. Gimana? Habis healing? Habis healing nggak gimana Mbak? Mata Mbak pusing. Aku yang pusing juga. Oh ya? Ditinggal dewe aku. Healingnya soalnya saya sendiri, nggak ada yang nemenin. Ya, sekarang sambil nyari temen itu tadi kan. Temen apa? Temen hidup. Pendamping hidup. Dipikir nanti. Ya, kita mikir studi dulu, mikir kerja dulu. Oke, berarti asrama putri di ini kan dulu ya? Kan ini liburan anak kuliah, jadi asramanya kosong, baru renovasi ceritanya. Oke. Itu baru direhab tempatnya. Terus bapak kosnya healing ya? Iya. Oke, mumpung Om udah balik nih. Jadi kita jangan ngobrol ini yang terlalu berat dulu ya Om. Ya. Ini obrolan santai yang lebih santai dari biasanya. Ya hidupnya udah berat lah. Iya, oke tunggalan sih. Malah kita tanggal tua ya. Bener. Nah kemarin kan aku tuh sempet scrolling sosmed kan Om. Terus aku menemukan beberapa berita viral itu tentang seniman Jogja. Oh ya? Namanya Taring Padi. Mereka tuh lagi pameran di Jerman, lukisan atau banner ya kalau nggak salah. Tapi lukisan mereka itu tuh dicekal dan diturunkan karena bagi orang sana itu dianggap sebagai anti Yahudi dari lukisannya untuk menggambarkan itu. Nah dari itu aku jadi kepikiran ini sih tentang Perang Dunia Kedua dulu. Itu kan kejadiannya yang paling diingat dan juga mengerikan kan ada penghapusan ras Yahudi oleh Nazi kan. Nah tapi aku pernah dengar berita kalau ternyata bangsa Yahudi itu juga nyebar ke Indonesia. Itu bener nggak? Sebenarnya kalau kita melihat ya tentang Yowis ya atau YHD yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu, karena ini Italia sebelum Indonesia merdeka ya. Memang ada beberapa sinagog ya. Sinagog itu rumah ibadah untuk YHD. Oh iya. Itu salah satunya ada di Surabaya, salah satu contohnya ada di situ. Kemudian memang di beberapa kerkhof ya atau makam-makam Belanda itu pun juga ditemukan prasasti ataupun identitas yang menyatakan jenazah yang dimakamkan itu dari YHD itu. Oke. Gitu. Dan memang ada campur tangan ataupun ada juga persebaran tidak hanya dari Belanda waktu itu, tapi juga ada dari Jerman. Bangsa Jermannya? Ya, yang sampai ke Indonesia. Ya, ke Hindia Belanda pada waktu itu ya. Sehingga memang komunitas Yahudi sendiri yang ada di Indonesia itu tentunya ada. Bahkan mungkin bisa disimpulkan sampai hari ini gitu, walaupun tidak bisa terang-terangan ya. Gitu. Tetapi memang di masa kolonial karena banyaknya persebaran, jadi persebaran keluar masuk dari negara asing contohnya yang masuk ke sini, paham-paham ini pun masuk. Oke. Gitu. Jadi kalau kita sebut justru malah masuknya bangsa Eropa. Jadi tidak spesifik ke satu negara. Itu jadi bisa Jerman, Prancis bahkan, ada Inggris dan juga ada Belanda pastinya gitu yang sampai ke Indonesia dengan membawa beberapa itu. Gitu. Tapi itu bisa dibilang salah satu pengaruh dari Perang Dunia Kedua nggak sih Om, adanya bangsa Yahudi yang sampai Indonesia nih
mereka lari atau gimana? Iya, tentunya kan kalau kita lihat ya dari berkecamuknya Perang Dunia Pertama di satu desa Varsa setelah abad ke-20, 1910 sekian ya, hingga 1920, itu memang kan persebaran ini tentunya di Eropa akan mencari satu suaka, boleh dibilang demikian. Yang terjadi 4 dasawarsa kemudian terjadi Perang Dunia Kedua, seperti yang disampaikan tadi ya tentang Nazi, itu pun beberapa tetap kalau saya lihat selain seperti misi penyebaran agama ya atau paham atau kepercayaan, di sini juga ada seperti mencari suaka, perlindungan, dan kemungkinan jika ada di negara yang sedang berkecamuk tidak terang-terangan, tidak terang-terangan. Walaupun di situ ada sinagog atau apa, tentunya tidak akan terlihat gitu. Salah satunya di Surabaya memang ada satu sinagog gitu, yang ini memang terlihat gitu terang. Gitu. Termasuk saya pernah menemukan di Kerkhof Peneleh ya yang ada di kota Surabaya itu pun ada beberapa makam-makam Yahudi. Itu karena bisa dilihat ya dengan menggunakan aksara Hebrew. Ada yang menggunakan aksara itu, kemudian simbol-simbol yang disematkan, dan prasasti ataupun bentuk nisan pun juga berbeda dengan yang lain. Tentunya berbeda dengan yang berkepercayaan Nasrani, tentunya kan berbeda, ataupun dengan kepercayaan lain, dan juga diberikan beberapa petunjuk ataupun simbol nama-nama orang, sehingga komunitas ini kan tentunya ada. Karena kalau kita lihat dari makamnya sudah mengindikasikan ada makam tentang orang-orang Yahudi, pasti komunitasnya kan ada. Iya sih. Itu jadi kita bisa lihat karena 1950 ke bawah itu tentunya masih ada gitu. Walaupun sekarang tidak bisa dipastikan ada ya, tetapi mungkin pahamnya masih ada sampai hari ini. Tapi untuk sinagognya sendiri tuh yang di Indonesia, yang Om Ho pernah lihat, itu coraknya ada yang berakulturasi dengan Indonesia nggak? Biasanya sih masih asli gitu, model-modelnya, cuman membaurnya. Jadi ada yang di tengah pemukiman warga, karena kan nggak semua orang akan ngeh dengan ini. Ada yang menggunakan rumah saja, itu pun ada. Ya untuk kamuflase juga. Ya karena tentunya kan ini satu ketika di belahan Eropa ya, bahkan terjadi satu aksi genosida waktu itu. Beberapa yang berhasil meloloskan diri dan mencari suaka itu nggak akan terang-terangan. Jadi ini pun mengingatkan dengan satu partai, Pak. Partai Merah apa itu di tahun 60-an. Ya itu. Jangan disebut, Om aja yang nyebut. Ya, dengan satu partai itu ya, KP itu ada satu partai ini gitu. Jadi sehingga paham-paham ini tentunya tetap ada, karena kita lihat dari peninggalan-peninggalan dan juga bukti-bukti secara literatur, baik surat kabar ataupun tabloid, buletin, mungkin majalah ataupun ada foto-foto, sehingga dari indikasi-indikasi itu kita bilang ada gitu. Tapi persebarannya bagaimana tentunya harus ditelaah lebih dalam. Iya benar. Nah aku tuh juga menemukan fakta lain lagi nih Om. Ternyata ada orang Indonesia yang pada saat itu membantu tentara Belanda buat melawan Nazi di Belanda kan. Terus namanya itu diabadikan menjadi nama salah satu jalan di Belanda. Itu namanya adalah Pak Irawan Suyono. Itu Om Ho pernah dengar ceritanya? Iya pernah dengar sih, seseorang yang ini ya seperti aktivis ya, dalam artian studi ataupun mendirikan satu gerakan sosial, dan dari jasanya ini kan tentunya membawa satu perubahan, terutama di belahan Eropa ya, sehingga tentunya banyaknya waktu itu diaspora kita yang ada di negeri Belanda dan juga banyaknya pelajar-pelajar Indonesia yang ada di negeri Belanda, itu tidak semuanya akan pasif gitu, tapi juga aktif, terutama mendekati Perang Dunia tentunya, ataupun gejolak-gejolak resesi ataupun militer Eropa waktu itu, sehingga dengan gerakan-gerakan sosial itu bisa mengajak beberapa simpatisan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan penentangan contohnya atau pergolakan waktu itu. Ya sih, tapi ini cukup membuat salut ya Om, karena Pak Irawan ini kan nggak hanya bergabung dalam ibaratnya untuk segi diplomasinya ya, tapi juga ikut perang gitu loh. Itu keren sih. Dan kalau menurut Om Ho, kan waktu Perang Dunia Kedua itu kan Belanda juga kena, terus kan jatuh tuh. Itu pengaruh ke Indonesia secara langsung apa?
Ya, tentunya di sini kalau kita melihat secara di Perang Dunia itu kan, kalau kita lihat di Indonesia selain memang ada sekutu juga melibatkan masuknya 3A. 3A itu paham ataupun satu yang di ini ya propaganda ya. 3A, Nippon Cahaya Asia, iya. Nippon Pelindung Asia dan Nippon Pemimpin Asia. Jadi pergeseran antara kolonialisasi atau kolonial Belanda dengan militer Jepang di 1942 hingga 1945 ya. Setelah kemudian terjadi agresi dan macam-macam. Tapi memang dalam satu pergeseran transisi waktu itu di Hindia Belanda sendiri ada yang mengaku tanda petik, yaitu saudara tua. Saudara tuanya Indonesia, yaitu Jepang. Iya. Sehingga memang ketika kesini salah satunya menjanjikan kemerdekaan. Iya benar. Itu sehingga dibentuklah satu contoh nih ya, ada BPUPKI atau apa itu loh yang Ya. Bahasa Jepangnya lupa aku. Badan persiapan misal untuk kemerdekaan Indonesia contohnya gitu. Terus dari ini banyak orang-orang Belanda karena waktu itu gampangannya gini aja. Jepang ketika masuk kemudian anti Belanda. Iya. Nah, ketika di sini kemudian bisa membawa satu pergerakan sosial juga yang mengarahkan warga Indonesia atau pribumi waktu itu kita bersama-sama memerdekakanmu. Dan juga di situ tentunya ada propaganda dan juga masukan-masukan bahwasanya beratus-ratus tahun kamu dijajah oleh Belanda. Saudaramu datang. Ya. Kita bersama-sama mengusir Belanda dari Belanda dari Indonesia. Sehingga waktu itu memang ada pelatihan-pelatihan. Ya. Satunya Heiho, Kaibudan, Kainendan, Ujinkai, tentunya ada latihan-latihan itu. Dan orang-orang Belanda ini ataupun orang-orang Eropa masuklah ke internir ataupun diasingkan ataupun diinterogasi. Bahkan terkesan seperti memusnahkan yang ada tidak hanya orang Belanda tapi semua paham-paham tentang Belanda. Ya, benar. Termasuk di situ arsip-arsip, kemudian juga data-data ya, termasuk orang-orang Belanda ini. Ya. Sehingga mengalami salah satunya tindak kekejaman yang Jepang ini menurut beberapa orang ya itu melanggar aturan perang. Contohnya? Perang itu kan tidak boleh bisa membunuh orang sakit, perempuan, iya. anak-anak, orang jompo. Tapi di era Jepang semuanya kena. Termasuk juga Gunianfu di sini. Jadi seperti seksual harassment yang terjadi pada perempuan, baik pribumi, timur asing ataupun juga Eropa. Iya, gitu. Oke, berarti memang tujuannya untuk melenyapkan semuanya ya, Om? Iya, seolah-olah datang menawarkan bantuan gitu. Mengusir siapa yang sudah menjajahmu selama ratusan tahun gitu. Tapi berarti ya kalau yang dulu dipelajarin di sekolah ya, itu kan ada peperangannya dulu nih antara Jepang sama Belanda. Maksudnya pertempurannya lah untuk memperebutkan wilayah Indonesia. Iya, pasti, Mbak. Tapi berarti sebelumnya si Jepang ini pun sudah menyusup dulu dengan secara halus itu tadi. Iya, salah satunya kan mereka di dasawarsa kedua abad ke-20 ya, itu mereka melakukan seperti ada spy atau telek sandi mata-mata. Jadi orang Jepang ketika masuk ke Hindia Belanda waktu itu mengaku seperti pedagang dulunya. Dan pernah kita kenal ya ada toko Asia gitu, ada toko ini memang menjual peralatan harian, jadi kayak toko kelontong. Tapi di balik itu ternyata ada orang Jepang di situ yang memata-matai. Intel. Iya, dalam artian memang sudah ada terkoneksi dengan data yang ada di Tokyo misalkan di Jepang sana. Gitu. Jadi bagaimana sih Indonesia? Karena ketika orang Jepang ke Indonesia itu sudah paham, termasuk ada beberapa yang sudah menguasai bahasa Indonesia. Gitu, jadi menggunakan ini karena masuknya kan masuk Asia Timur ya, ataupun Asia asing gitu, Timur asing. Itu mereka pun tidak akan bisa dibedakan dengan dari kalangan Tionghoa contohnya. Iya itu benar. mungkin logat yang berbeda ketika masuk ke sini. Iya benar. Nah tadi kan Om Hao sempat menyebutkan ada camp interniran yang dibikin oleh Jepang waktu mereka menguasai Indonesia ya. Camp itu kan ditujukan untuk nawan orang-orang Belanda yang masih di sini nih. Nah itu campnya itu titiknya di mana aja, tahu nggak Om? Apakah tersebar rata di Indonesia atau gimana? Iya, tentunya tersebar rata ya. Dan memang komunitas Belanda itu kita ambil aja di Jawa ya.
Itu Bandung salah satunya, terus di Semarang, Batavia, Jakarta sendiri, itu banyak. Sebagai satu contohnya kan, mereka ada yang di internal itu kan tentunya digampangkannya gini ya, kayak di isolasi, disendirikan. Kemudian ada yang diinterogasi. Oke. Kemudian mengalami penyekapan, gitu. Bahkan mengalami tindakan-tindakan seksual harassment. Di situ banyak gitu. Dan memang dari hal ini juga menimbulkan kepedihan tersendiri bagi warga kulit putih waktu itu. Itu bahkan di Bandung ya terutama ya, itu kan banyak sekali seperti tidak hanya orang dewasa, tapi anak-anak yang menjadi korban juga. Ketika waktu itu banyak militer ataupun serdadu Nippon ya, Jepang, itu yang menyisir ataupun juga ini seperti menyapu gitu, mencari door to door gitu, mencari. Terus kemudian mereka ada beberapa bahkan di desa-desa ya, yang misal di pabrik gula atau apa, terus di daerah-daerah tertentu, di perkantoran. Ya memang kan harus mengikuti prosesi-prosesi Nippon ya pada waktu itu. Salah satunya seperti untuk seikirei, misal itu adalah bungkuk ya, mereka satu penghormatan untuk Dewa Matahari, Amaterasu Suami Kami. Kemudian untuk Tenohika itu Kaisar. Kaisarnya. Terus kemudian juga harus memberikan apa juga untuk Minomaru, bendera. Kalau itu nggak mau, sebagai contoh ataupun shock terapi, bahkan langsung tebas kepala, tebas leher, untuk penggal di situ juga, sehingga memberikan shock terapi kepada warga internasional yang lain. Iya benar sih. Gitu. Mau nggak mau juga pada nurut ya Om. Ya karena waktu itu kan Jepang sendiri ketika datang itu berbeda dengan Belanda. Mereka kita kesini kan ada yang di undernaming di perusahaan, kemudian ada juga yang membawa sanak keluarganya. Nah kalau Nippon datang ke Hindia Belanda waktu itu sebagai tentara ataupun sebagai militer, sehingga dengan karakternya yang berbeda, kemudian tuntutan perang dunia juga seperti itu, dan mereka kebanyakan juga yang masih nikah-nikah muda, sehingga gejolak secara batin, emosi, birahi juga tinggi, sehingga akan terbawa ke satu hal yang sifatnya brutal, kejam, itu modelnya. Bahkan hasratnya juga tinggi, gitu. Sehingga tidak hanya mengalami kekerasan-kekerasan baik secara lisan maupun tindakannya, tapi juga kekerasan secara seksual. Terjadi di internal itu pun sama, sehingga seperti tembak-menembak, dipenggal, dipukul, ditendang, macam-macam sudah biasa. Ya kalau suasananya seperti itu sih memang sangat mencekam dan bisa bikin trauma sih Om, karena ya orang Belanda kan saat itu hitungannya udah lama banget di Indonesia tuh, udah berkeluarga, udah ya mungkin udah ada beberapa generasi ya, terus di sweeping seperti itu dengan brutal kan, kayak, dan nggak terbatas di tentara Belandanya tok gitu loh. Bahkan warga sipil dari kalangan perempuan dan juga anak-anak. Nah itu pas kejadian itu orang Indonesia atau kita sebut pribumi ya, itu posisinya gimana? Apakah mereka netral atau Jepang kan memang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia nih, tapi apakah orang-orang pribumi ini juga mengorbankan atau makakne warga Belanda yang sipil ini? Iya, tentunya menurut saya sebenarnya lebih ke netral ya. Tapi ketika ada propaganda 3A, kemudian saudara tua, banyak juga yang terpengaruh dan termakan itu isu-isu yang dibuat ya, manas-manasi lah boleh dibilang, karena memang dianggap Belanda sudah bercokol lama. Saatnya untuk kita usir ini, saudara tuamu akan bantu, dan kata gitu. Jadi terkadang ada informasi ataupun yang ditunjukkan itu dari orang pribumi juga. Misal ini ada warga Belanda di sana, bahkan ada yang seperti udah pernah kerja jadi tahu tentang lingkungannya seperti apa. Jadi kesempatan yang memang dipakai waktu itu, satu contohnya. Iya. Toh juga sebenarnya kalau mau tetap menyembunyikan warga Belanda itu juga agak susah, karena dari ciri kan udah kelihatan sangat terlihat gampang ya. Tapi ngomongin ini ya, kita bisa bilang ada pengkhianatan dari pribumi ya tadi. Aku jadi keinget film yang belum lama ini keluar, judulnya apa ya?
Judulnya Jayu apa? Dibalik loh. Judulnya Ivana. Ivana. Kalau Sobat Javanika udah pernah nonton ya? Kamu udah nonton? Sudah, karena saya penggemar sejarah. Itu dan apalagi ini transisi di era Jepang dan Belanda ya. Iya benar. Benar. Jadi kan memang itu filmnya itu latar waktunya itu kan 1943 sama 1993 ya kalau nggak salah. Benar. Itu diawali dari itu ya pas Jepang masuk ke Indonesia. Terus kalau yang di awal film kan aku lihat itu langsung yang dibantai des gitu. Tapi ada yang scene ini Om, ya si tokoh utamanya yang jadi hantu ini, Ivana, Mbak Ivana ini tuh dia ngobrol sama tentara Jepang, namanya siapa? Matsuya. Nah ya Matsuya itu itu kan sempet ada kayak nego ya, Ivananya kayak minta kan kemarin janjinya nggak kayak gini. Itu nah di situ kan aku nangkapnya tuh sebenarnya Mbak Ivana ini juga turut andil dalam masuknya Mas Matsuya Mas Matsuya dan kawan-kawannya ini ke Indonesia gitu loh. Itu kalau sepengetahuan Om Mau itu mungkinkah terjadi waktu dulu itu orang sipil Belanda membantu Jepang untuk masuk? Ya, ini kan tentunya memang diangkat dari satu novel bestseller ya, dari Teresa Saraswati gitu dan dikerjakan oleh MD Pictures ya. Dan memang saya menikmati alurnya gitu ketika nonton gitu. Terus nanti kita ceritakan lagi ada beberapa adegan yang ini relate gitu ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan flashback dan retrokognisi itu juga. Nah ini kalau kita lihat memang waktu itu kan kalau kita kembali ke pembahasan awal ya, orang Jepang itu cerdas waktu mau datang ke Hindia Belanda atau Indonesia. Mereka mempelajari semua, bahkan bahasanya pun tahu. Walaupun dengan logat Jepang. Itu selamat datang gitu. Selamat datang. Gitu. Nah, terus mereka menjalin kerjasama ini dengan banyak ini lingkup masyarakat ya. Salah satunya tentunya ketika mereka menjadi seorang pedagang, jurnalis ya, itu orang Belanda kan juga kenal. Oh ya. Kenal gitu. Jadi bagaimana sistemnya ketika nanti masuk ke Indonesia, misal menawarkan barang itu gimana? Itu jadi ini sangat pas sekali gitu. Oke. Jadi orang Jepang ini memang sangat bisa membaur ya. Salah satunya ada toko, misal sebut saja toko Asia, misal itu di toko Asia ini menjual aneka barang kelontong. Nah dari sini kan tahu, misalnya ini tokonya 1925, bahkan 20 tahun sebelum datang. Wah. Jadi memang sudah tahu gitu. Matang banget persiapannya. Ya, jadi ketika kesini menebarkan ini ya invasi ya, itu invasi itu sampai ke Asia Tenggara, mereka pun sudah tahu bahasanya. Bahkan pernah menyindir orang Belanda kan, kamu yang hampir ratusan tahun di Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, tapi saya yang baru kemarin sore udah ada di Hindia Belanda, saya sudah bisa bahasa Melayu. Itu beneran? Ada walaupun dengan logatnya ya. Ya udah, yang sudah ratusan tahun di Hindia Belanda tidak bisa bahasa Melayu, tetapi saya yang baru kemarin datang bisa berbahasa Melayu. Nani? Itu berarti ya seperti itu kan. Jadi ya memang jalinannya sudah rapi ya, tetapi saat eksekusi tentunya akan berubah. Ya. Menunjukkan wujud aslinya. Iya benar sih. sih. Orang yang seolah-olah waktu itu menjadi seorang jurnalis, menjadi pedagang yang nggak tahu itu siapa ya. Mungkin pikirnya kalau pedagang kan dari kalangan Tionghoa, gitu misalkan, karena hampir sama Asia Timur ya ras kuningnya. Ya. Tapi saat ini kok sudah pakai baju militer. Ya. Jadi sudah ketika kamu memohon apa menghalangi ya udah tinggal. Ya benar sih. Ya karena itu juga ternyata terjadi ke orang Indonesia juga kan. Iya. Udah dijanjikan 3A ternyata ya tetap dijajah jatuhnya. Kemudian kan dari Nippon masuk kan membentuk seperti latihan-latihan militer. Jika di tahun 45 itu ya tentunya yang cendekiawan nggak percaya karena sama-sama bangsa asing. Ya. Ada satu keperluan dan 350 tahun digampangnya mitosnya ya dijajah Belanda dan 3,5 tahun dijajah Nippon. Lebih pedih dijajah Nippon 3,5 tahun. Iya, karena ya lebih kejam dan mungkin kalau secara perasaan ya udah dijanjiin, jebul der.
Kan lebih sakit ya. Ya ini sisi dark side-nya ya, sisi buruknya, sisi positifnya juga ada gitu. Datangnya Jepang kan salah satunya membentuk tentang PPOPKI. Ya salah satunya itu, kemudian pelatihan militer, kepolisian dan macam-macam itu kan juga bentukan Nippon, itu termasuk Romusha itu yang selama ini kita kenal nggak dibayar tapi sebenarnya juga dibayar, mengikuti dari sistem pembayaran era kolonial. Jadi misal sehari dapat 1,8 sen, sen ya, 1,4 sen gitu. Tetapi dalam mengerjakan beberapa bidang-bidang lain yang tidak dibayar mungkin tahanan. Karena di internir yang laki-laki itu juga diambil, ada yang dipekerjakan untuk bidang-bidang tertentu industri ataupun bidang-bidang militer. Salah satunya internir yang dikirim ke Pulau Sumatera dan mengalami satu kecelakaan seperti tenggelam. Itu kan di antara Lampung dengan Banten ya waktu itu. Jugomaru atau apa, ada kapalnya itu yang ditorpedo sama Inggris kalau nggak salah. Ada kejadian itu. Karena ada the Railways ataupun satu neraka hitam jalur kereta api itu yang di Muaro Pekanbaru itu yang dikerjakan Romusha dari internal, salah satu contohnya. Ya, tetap laki-laki dan perempuan saat itu sama-sama menderitanya ya Om. Karena untuk keperluan perang Pasifik Raya waktu itu. Tapi ya tetap bangunan peninggalan Belanda juga dimanfaatkan dengan baik oleh para tentara Jepang kan saat itu. Benar. Kalau yang kita tahu kan bangunan-bangunan kayak bangunan sekolah atau bank atau apa itu kan peninggalan Belanda tuh. Nah kalau yang Jepang itu, yang gua Jepang itu? Ya itu tepatnya sebenarnya lubang Jepang. Ya karena itu memang dibikinnya dengan tenaga manusia gitu. Nah beberapa bangunan-bangunan misal rumah Belanda dulu tempatnya keluarga Belanda ataupun administrator dari satu pabrik gula, setelah Jepang masuk dipakai untuk kamp militer contohnya. Sehingga penghuni aslinya mau nggak mau harus dibinasakan contohnya. Nah, seperti kasus yang di film Ivana itu memang seperti itu gitu. Ya, jadi ketika di situ ada tindakan kekerasan, pembantaian, kemudian residualnya itu kan tertinggal. Nah, residual tertinggal ini setelah berpuluh-puluh tahun dihuni orang baru, terputar kembali, terangkat kembali. Sehingga memang di film Ivana sendiri digambarkan tentang kemampuan seseorang ya, Ambar ya, yang jadi tokoh Ambar itu bisa melihat kejadian yang dulu pernah terjadi. Proses pembunuhannya bagaimana, proses penangkapannya gimana, sampai kematiannya gimana, dijelaskan gambar yang sangat gamblang, kayak 3D. Nah, ini yang selama ini saya alami sebenarnya. Jadi mungkin kalau mau melihat sisinya Om Hao ya, kalau bekerja seperti apa ya kayak Ambar melihat kejadiannya itu. Jadi misalnya saya datang ke rumah nih, rumah saya nggak tahu rumah apa, rumah Belanda lah ya. Tapi rumah Belanda ini pernah ada kejadian Nippon, pernah ada kejadian IKP. Itu lihat dua-duanya. Gentian atau bareng dua sisi? Gantian. Jadi nanti mereka dulu yang mau nampilkan yang mana, karena setiap bangunan terutama rumah-rumah tua, gedung-gedung tua itu kan menyimpan banyak rentetan cerita, layer-layer gitu. Iya. Tapi kalau di filmnya kan dilihatinnya tuh juga berwarna kan Om. Itu kalau Om Hao pas lagi praktek itu juga gitu juga. Iya, baru kerja. Maaf. Sama. Juga berwarna seperti itu dan kata ini kalian semua ini yang terjadi di tahun 1940 ya saya yang sekarang yang lihat gini. Bahkan bisa berinteraksi. Nggak misalnya dia minta tolong. Itu bisa? Bisa. Tapi minta tolong kan nggak bisa. Cuma saya bisanya ngelihat saja. Ataupun seperti mereka coba memegang saya. Bahkan ada juga yang mencoba misalnya nyabet ya dengan senjata ya ke saya, tapi kan nggak kena. Itu bahkan sempat misal motong apa gitu ya, menggal cipratan darahnya seolah kena ke saya. Gitu. Jadi ya yang melihat seperti itulah gambarannya. Yang membedakan di sini karena tokoh Ambar ini kan setelah mengalami operasi ya bisa melihat itu kan masih ada rasa takut. Ya kalau saya biasa melihat dinikmatin aja gitu. Sudah terlatih. Gitu. Jadi ya adegan-adegan gore ya, gitu, pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan gitu ya melihat gitu. Dalam artian misal ini ruangan, misal pernah terjadi di sini ya di sini. Tapi berarti kalau untuk retrokognisi ya, ketika yang ingin berarti yang narik Om Hao untuk
ke masa lampau itu beliaunya ingin minta tolong ya sebatas mungkin apa ya pesan aja diceritakan ya. atau menunjukkan di mana posisi terakhirnya gitu, matinya bagaimana gitu sih Mbak, termasuk dari data-data yang ada itu ya, foto-foto misalkan gitu. Jadi ya kayak VR ya, mungkin pakai ini terus ngelihat 3D, 4D gitu ya, segitu aja aman. Tapi nggak bisa dipegang. Tapi misal barangnya ini ya barang lampau nih, misalnya gramafon, bisa gini tapi ya tembus gini tuh Mbak, oh ini tuh cuman energi kan. Kayak misal ada asap itu solid saya masukin, nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk kan ada adegan tuh si Mbak Ambarnya itu kan sedang retrokognisi, terus di sekitar yang di dunia nyatanya ya, itu kan ada orang-orang yang ngikutin tuh. Nah itu tuh di tembok itu kan kelihatan adegan yang di retrokognisi tuh, yang lagi dipenggal apa, itu beneran bisa terjadi? Itu jika misal dalam entitas yang tinggi ataupun energinya pas-pas itu bisa bayangan. Suara kadang, aroma, bau, bisa. Mungkin kalau secara wujud solid akan susah ya. Tapi yang memiliki satu frekuensi yang sama dan orang yang di sekitarnya situ yang tidak memiliki frekuensi yang sama, karena kuatnya energi ini nanti bisa akan tertangkap panca indera. Gak hanya secara indera mata ya, tetapi juga pendengaran, mungkin suara. Penciuman juga. Penciuman, paling sering sebenarnya penciuman sih, seperti aroma darah misalkan gitu, ataupun suara minta tolong, suara orang diseret, suara ya gitu Mbak. Tapi kalau misal saya pas lagi on ya fokus semuanya terlihat di situ. Tapi Om pernah menemukan atau melakukan retrokognisi yang sampai sekuat itu energinya nggak? Pernah. Terus yang nampak, ya ada orang di sekitar nggak begitu Om? Ada. Nah kalau syuting? Iya benar. Lupa aku, maaf. Kalau syuting misal penangannya Mas D itu tanya ini gimana Om, atau pas sama yang misal sama Mbak Sarah atau pas misal sama on the spot terus sama gitu. Kalau lihat ya udah kelihatan. Kayak VR lah mas gitu. Saya nangkap. Apa yang saya lihat misal saya lihat oh di sini ada iPad, oh di sini ada ini cermin gitu. Misalkan apa yang saya lihat. Nah cukup menarik juga ternyata skill retrokognisi ini. Tapi cukup Om aja. Aku punya pertanyaan Pamungkas seputar retrokognisi. Apa yang men-trigger orang-orang yang peka untuk, terutama yang punya skill retrokognisi ya, untuk bisa ketarik ke masa lalu itu? Apakah hanya ketika si sosok itu ingin menceritakan, atau otomatis aja nih ketika Om datang ke rumah Belanda, megang apa, des langsung wit gitu? Iya, kalau yang poin pertama itu sebenarnya mengarah pada yang awam, ataupun yang mungkin secara mata batin terbuka di awal, baru terbuka. Kalau yang kedua ini kita mencari Mbak, jadi mencari itu yang kita bertanya tentang adegan apa yang boleh ditunjukkan, biasanya kalau saya tanya gitu di tempat itu, karena kalau kita ngomong tentang adegan itu ya dari tempat itu berdiri, misal 1910 berdirinya ya, berarti sampai hari ini kan 2022 atau udah 112 tahun, dikalikan 365 hari, dikalikan 24 jam, dikalikan 60 menit, dikalikan 60 detik, berapa adegan itu coba? Banyak banget. Udah jadi 1000 episode mungkin. Lebih ya. Itu ibarat kata kan udah kayak kita naruh file hari ini, kita syuting, kita taruh di DVD misal atau di flash disk, itu ditaruh gitu, tinggal mau kita ngerekam. Kita mau nyetelnya ya Mbak. Gitu. Jadi misal tadi saya random, saya ambil tahun 1928, harinya Selasa tanggal 12 September 1928 misal gitu. Bisa milih? Bisa. Jadi lebih spesifik kejadiannya. Tapi kalau kita random dan nanti kita tujuannya untuk lihat apa? Bisa pas tahun 1928 waktu warga Belanda ini baik misal ya. 43 waktu Jepang masuk misalkan. 50 pas zaman peralihan kemerdekaan itu Orde Lama, kemudian 65 mungkin ada gitu. Sampai ini terbengkalai, kemudian operasikan lagi. Misal untuk sekolahan atau apa itu bisa. Ya itu makanya juga ketika retrokognisi pun energi yang diserap banyak banget ya Om? Iya, kuota kan Mbak, energi pasti. Obrolan santai yang sangat santai hari ini udah cukup dulu ya Om? Ya, mungkin teman-teman yang ketika ini tayang ya mungkin yang belum nonton Ivana di bioskop, ini sangat recommended sekali. Bahkan saya kemarin ngobrol sama Mbak Risa juga, sama Teresa juga,
9,5/10 menurut saya. Karena memang yang suka gore nih cocok banget lihat berdarah-darah kan dari Mas Kimo Stambul juga yang sebagai directornya. Kemudian kalau mungkin yang belum sempat nonton bisa membaca novelnya judulnya Ivana juga, karena menurut saya sih kita bisa kembali ya untuk flashback melihat tentang era-era itu seperti apa gitu. Dan memang di situ juga beberapa entitas-entitas Belanda yang mengerasa mungkin dikhianati ya, karena nggak semua orang Belanda juga waktu itu di sini negatif juga. Itu kemudian ada sumpah serapah gitu, jadi berkata tetes darah ataupun air mata saya itu akan membuat kalian tidak nyaman gitu. Nah, ini yang berlaku ketika kata-kata ini kemudian di copy paste sama entitas lain untuk menyerupakan diri, sehingga ada sosok noni berdarah, ada sosok noni yang melakukan teror, atau tempat Belanda ini kelihatan singgup. Ya itu sebenarnya berasal dari katakan peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian di masa lampau. Itu sih. Berarti ini pertanyaan satu lagi deh ya Pamungkas beneran yang terkait dendam dari entitas ya Om. Seumpama kayak Ivana ini nih, dendam tapi beliaunya kan sudah meninggal sebenarnya. Ini kan tadi Om bilang sumpah serapahnya tuh bisa diserap sama entitas lain yang jahat. Nah kalau ada menghantui untuk membalaskan dendam, itu yang berperan persentasenya lebih besar, itu si korban aslinya atau entitas yang isi ya, yang pencok Mbak sebenarnya. Jadi misal sosok Ivana yang digambarkannya kayak ditebas gitu, meninggal. Banyak entitas ataupun jin-jin ifrit ya, jin-jin negatif itu kan melihat, meng-copy paste, mencok di sini, sehingga sosok ini kemudian di-copy paste dan menjadikan sosok yang penampakannya wujudnya terakhir, misalnya tanpa kepala gitu. Nah, ketika rumah ini dipakai, kalau di sini kan untuk panti jompo gitu ya, dan misal contohnya untuk rumah tinggal biasa atau museum, nampak itu sosok jalan atau apa menghantui, beda sama residual energi kejadian. Residual energi itu nggak ada campur tangannya makhluk astral, energi. Reka adegan yang pernah terjadi, rekaman semesta. Tapi kalau sosok ini kemudian bisa jalan, bisa pindah, terlihat penampakan, menghantui, itu berarti bisa jin yang menyerupai atau jin yang nemplok menyerap energi waktu kejadian itu, karena mereka kan melihat saksi. Jadi bilang gitu. Berarti proyeksi kemarahan atau kesedihan yang terjadi itu juga akan kerasa. Lebih berbeda. Gitu. Ya baiklah. Nah ini beneran udah nih. Om, ada pesan yang mau disampaikan ke Sobat Javanika? Iya, tentunya jika kita kembali flashback ataupun kita membaca ataupun kita melihat tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau, jika di sini adalah satu peristiwa yang menyedihkan, kejam ataupun apa, kita ambil sisi positifnya dan agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Karena satu pengalaman dijajah ya dari bangsa manapun itu tentunya kan sangat pedih. Tapi dari ini semua kita bisa belajar, kita ambil satu sisi positif agar kedepannya hal-hal seperti ini tidak terjadi, karena tentunya perang itu dimanapun akan dikutuk gitu. Gitu. Lebih baik menciptakan kedamaian untuk kemaslahatan masyarakat umat bersama, itu kebaikan untuk kita bersama. Betul sekali. Oke, kita tutup Mbak ya. Terima kasih untuk teman-teman semua Sobat Javanika yang sudah mengikuti dari kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk mendukung kita dengan subscribe dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin jika dianggap bermanfaat. Dan tentunya like ya sebanyak mungkin. Dan jangan lupa, walaupun nggak pernah kita baca kasarannya, tapi sebenarnya kita baca tapi nggak kita basi, nyun sewu gitu. Terus ke aku. Itu kritik, masukan dan saran. Betul Karena sekali. Sedikit kritik itu adalah hal yang besar untuk merubah kita di masa depan. Mantap. Terima kasih juga untuk Gudang Digital yang sudah memfasilitasi kami hari ini. Buat Sobat Javanika yang hobi fotografi atau videografi, bisa datang ke Gudang Digital di dekat Pasar Demangan, Yogyakarta untuk mencari-cari piranti terbaru dan gitu. Oke, kita tutup ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakum.